welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau unboxing peralatan-peralatan newborn karena aku mau cuci alat-alat ini gitu. Sekarang udah masuk 34 minggu, jadi udah waktunya buat nyicil nyuci ya, karena kita mau persiapan hospital bag-nya gitu. Tapi ini emang apa namanya, masih ada yang belum datang juga. Tapi nggak apa-apa, nanti kita tambahin aja di video akhir gitu. Nanti kita gabungin aja gitu guys, karena memang harus kita cuci gitu. Oke guys, ini dia barang-barang yang udah aku sama suami aku siapin untuk menyambut anak pertama. Kita belinya itu ada di beberapa tempat gitu. Yang pertama tuh ada di Mercari. Jadi kita nggak semuanya barang baru, kita juga ada barang-barang second tapi yang masih bagus gitu guys. Kayak contohnya tuh kayak stroller. Kita dapat stroller. Pokoknya nanti kita bakal bahas satu-satu. Plus sama harganya. Karena apa? Karena budget kita ini lumayan murah ya dibandingkan sama orang-orang kebanyakan yang tinggal di Jepang gitu guys. Terus selain Mercari kita juga pakai Chain. Terus kita belanja juga di Amazon, kita belanja juga di Nisi Matsuya, kita belanja juga di mana ya, Kirindo. Pokoknya banyak deh, nanti kita bahas satu-satu aja guys ya. Oke, mulai dari mana ya? Aku bingung banget nih. Mulai dari sini deh ya, sini deh. Jatuh. Oke, yang pertama ini deh, ini dulu ya. Ini akhir-akhir aja deh, yang belakang-belakang dulu deh. Nih, yang pertama baju-baju kali ya, baju-baju. Jadi guys, di sini tuh lagi musim dingin kan. Dan nanti perkiraan tuh anak kami tuh lahirnya bulan Februari, masih musim dingin. Jadi apa namanya? Kami nggak stok baju pendek banyak-banyak. Kita lebih stok ke baju-baju panjang gitu. Dan itu pun cuma 7 pieces aja. 7 atau 8 gitu. Nah, ini. Guys, dadeng. Karena anak kami itu cewek, jadi kita sediain pakaian-pakaian yang pinky. Tuh, satu. Ini harganya tuh sekitar 50, 60, 70 kayak gitu. Dan bahannya tuh lembut banget tuh. 1, 2, 3. Biru. Apa biru? 1. 4. Ini yang warna putih. Ini warna abu. Aku baru sadar beli yang abu. Ini yang abu. Bukan panjang semua, dan ini tuh lembut guys bahannya. Berapa tadi? 5 ini ya? Gak tau deh. 6, 7, 8. Tadeng. Nah ini tuh kita fokusnya ke pakaian-pakaian panjangnya aja guys. Jadi pakaian pendeknya kita cuma sport doang. Nah ini nih pakaian pendeknya kita yang ini nih. Nah cuma 4 doang, 4 pieces doang. Ini pun gue jaga-jaga. Nih birunya 2 sama pinknya 2. Nanti harganya ada tulisannya ya guys. Oke, lanjut ke ini tuh kalau nggak salah tuh buat bobo ya, buat bobo tuh gambarnya, buat bobo, buat penghangat gitu guys. Namanya apa sih? Sleep Sweet apa itu? Itulah pokoknya. Nah untuk baju kita emang nggak stok banyak-banyak. Karena apa? Karena katanya tuh bayi umur 1 sampai 3 bulan tuh cepet banget gedenya. Jadi yaudah nggak usah banyak-banyak gitu. Mending kita perbanyak nyuci aja, nggak apa-apa. Terus ini karena kemarin lucu banget. Terus papanya bilang beli aja 1. Nggak sih, nggak bilang 1, beli aja lah gitu. Terus aku yaudah 1 gitu. Ini harganya masih 658 yen. Kan lucu ya kalau bayi pakai kayak gini ya, putih. Terus nah ini guys, ini pakaian buat seremoni babynya. Jadi nanti kalau misalkan keluar dari rumah sakit tuh bakal ada seremoni dari rumah sakitnya. Katanya memang kita disuruh bawa 1 setel pakaian untuk bayi,
dan dipakaikan ketika pulang dari rumah sakit gitu guys. Jadi kita pilih yang ini udah ada topi sama pakaiannya. Ini pakaiannya panjang, aku sengaja pilih bahan yang lumayan tebel ya, simple tapi tebel biar anget babynya gitu guys. Nah ini harganya lumayan mahal ya kalau ini ya, karena kan untuk seremoni gitu. Ini 2.198 yen atau sekitar 200 ribuan lebih lah. Lanjut guys, ini papanya juga yang nyuruh. Ini jaket ya, ini jaket musim dingin. Jadi sih ukurannya tuh udah newborn tapi baru newborn, tapi tuh kayak udah gede banget gitu loh. Tuh lihat, sesuai ukurannya ini newborn. Oke lah, harganya 2.198 yen. Guys, nanti kita cuci semua. Terus yang dari Nisi Matsuya mana lagi ya? Nisi Matsuya. Lanjut ini deh. Nah, ini topi. Caranya di Nisi Matsuya juga. Ini tadi juga dari Nisi Matsuya semua. Ini harganya 548 yen atau setara 60 ribuan ya. Kita pilihnya warna pinky, topi satu. Terus celemek katanya butuh banget kan. Terus yaudahlah, aku pilih 4 aja, gak usah banyak-banyak gitu guys. Harganya 625 yen. Aku cuma stok 4 doang. Terus ini lucu, ada sarung tangan. Sarung tangan kita dapatnya 3 style, 3 pasang ya. Harganya 548 yen atau setara 60 ribuan. Oke, kita cuci. Apa lagi guys? Bingung, kepala bingung. Cuma itu doang ya. Nih, ini ada sepatu buat babynya kecil. Tadinya aku nggak mau beliin, tapi karena aku beliin aja, ini. Ya udah aku beliin. Harganya 427 yen. Aku cuma stok 1, karena kita kan nggak mungkin juga kan ya newborn kayak jalan-jalan gitu kan. Paling kita nunggu 4 bulan, 3 bulan baru berani keluar rumah kan. Jadi ya udahlah, nggak usah banyak guys. Terus ini nanti kalau keluar dari rumah sakit kita bawa ini juga. Ini kayak selimut gitu guys, tuh kayak gini selimut. Harganya 2.198 yen. Ini belanja tebel banget, bagus banget. Aku mau buka tapi sayang. Itu kan tebel kan guys, tebel kan? Bagus guys. Tuh. Lucu. Oke. Terus lanjut ke ini kali. Ini tuh ada syarat dari rumah sakitnya guys. Jadi kita disuruh bawa kayak penutup saat kita menyusui gitu loh guys. Nih, kita beli di Nisi Matsuya juga, harganya 1.648. Ini bisa buat penutup waktu menyusui, bisa buat kayak penghangat waktu digendong. Terus ini juga penghangat atau selimut waktu di stroller, kayak gitu guys. Terus yang dari Nisi Matsuya dulu aja deh semua. Terus ini guys, syarat dari rumah sakit itu ibu melahirkan itu harus bawa celana dalam bukaan, celana dalam yang bisa dibuka gitu guys. Dan kemarin udah cari, aku stok 4 karena kan paling kalau lahiran normal tuh sekitar 5 hari atau 4 sampai 5 hari lah ya kita nginep di rumah sakit. Jadi aku stok 4 ini untuk memudahkan perawatnya dalam membantu proses-proses kita nanti di rumah sakit gitu guys. Modelnya kayak gini.
I'm so sorry. Benernya kayak gini guys, aku stok 4. Harganya 2 pieces itu sekitar 100.000, berarti kalau 4 pieces berarti 200.000 rupiah. Oke guys, dan ini bra juga disuruh bawa sama rumah sakit. Ini branya tuh beda ya, karena branya tuh bra untuk menyusui, jadi bisa dibuka gitu loh. Beda sama bra biasanya kan di belakang ya untuk bukanya. Nah, ini tuh di depan besar, dan aku bawa 2 aja. Terus disuruh juga bawa dari rumah sakitnya suruh bawa kita konsep. Ini biar perut kita tuh kenceng, nggak kendor lagi, dan mempercepat pemulihan ketika pasca melahirkan. Aku stok 2, ukurannya M. Dan ini harganya, kalau yang ini 3.000 yen atau sekitar 300 ribuan. Kalau yang ini 2.396 yen, sekitar ya 250 ribuan. Aku stok 2. Oke guys, untuk itu ini tuh apa sih, cooler bag ya, cooler bag. Jadi aku jaga-jaga beli ini karena takutnya nanti kan pasti kita bakal kontrol setelah melahirkan gitu. Takutnya asinya nggak keluar, terus kita apa namanya, pakai sufor dan lain-lain. Pokoknya ini tuh berguna banget untuk menjaga suhu susunya gitu loh guys. Pokoknya aku jaga-jaga aja, aku beli ini 1. Ini harganya 1.000 yen. 1.000 yen, 100 ribuan. Oke guys. Nih, cold and hot. Berarti ini bisa menjaga suhu dari suhu dingin biar tetap dingin, suhu panas biar tetap panas. Ya kan, aku nggak buka deh, sayang banget. Oh, ini kan nggak dicuci ya. Yang nggak dicuci aku nggak buka. Yang dicuci aku buka. Terus ini guys, ini itu gendongan. Mereknya VR Babies. Ini gendongan samping guys. Kemarin tuh aku tuh bingung mau beli gendongan ini apa enggak, karena kan katanya sekarang bayi kan bagus kalau digendong depan kan, M-shape. Tapi aku pikir-pikir kalau misalkan nanti ke rumah sakit atau imunisasi atau apa, atau butuh menyusui gitu di luar, ya kali posisinya M-shape gitu. Jadi aku tetap beli yang gendongan samping juga. Dan ini aku belinya di Mercari kalau nggak salah, Mercari. Jadi second tapi barangnya masih bagus. Katanya no cacat. Ya, harganya aku lupa, nanti aku cantumin aja. Terus kan aku suka banget sama warnanya sih, soalnya warnanya cewek banget. Karena gendongan samping udah, sekarang gendongan depan. Ini dia gendongan M-shape-nya guys. Katanya kan gendongan apa, gendong M-shape kan sekarang udah direkomendasikan, udah dianjurkan kan. Jadi aku kemarin udah cari-cari, ini juga belinya di Mercari juga, second juga. Harganya tuh kalau baru bisa sampai jutaan, tapi di sini tuh kayak cuma 300.000 atau berapa gitu. Nanti aku cek ya, nanti aku kasih tulisan, pokoknya aku kasih tulisan semuanya. Ini mereknya Baby Bjorn, kalian pasti tahu nih guys. Ini tuh gampang loh, ini gampang loh pakainya. Terus after that, ini kali ya, ini yang nah guys, ini aku beli di Shein. Dulu awal-awal aku udah beli ini, udah cicil-cicil ya, aku beli. Yang pertama itu ada, apa sih? Yang buat tidur apa? Alas tidur apa sih? Apa sih? Bed cover bayi. Itu guys, nih bed cover bayinya. Baliknya kayak gini. Tadinya aku bingung mau pilih
pilih yang model tempat tidur apa yang kayak gini atau model gimana gitu yang khusus bayi. Tapi aku baca-baca katanya kalau bayi lahir kan pasti kan butuh DBF ya, kayak menyusui dan lain-lain. Jadi kayak aku pikir ini udah posisi paling aman sih untuk bayi karena memudahkan ibu untuk menyusui, terus anaknya juga nyaman karena tidur di samping ibunya gitu guys. Jadi aku belinya model kayak gitu, aku nggak beli yang model gimana-gimana. Terus bantalnya ini aku pakai kayak gini, tapi yang tengahnya nggak itu ya, nggak berbusa ya, biar kepalanya tuh biar sesuai sama bentuk kepalanya, terus kepalanya nggak terus nggak susah miring-miringnya. Pokoknya aku baca-baca di media sosial katanya bantal sekarang udah nggak boleh pakai bantal yang berbusa gitu kan, jadi aku pakai bantal kayak gini. Terus ini ada selimut nih guys, selimut aku belinya satu, ini gede banget kan selimut guys, tuh lupa harganya. Oh, selimut dua selimutnya dua guys. Terus dari situ aku beli anduk, ini anduk untuk baby. Aku beli satu. Kok satu ya? Kenapa nggak dua? Aku beli satu. Akhirnya dua. Ini aku beli di Shade. Emang sih kayak bahan-bahannya lebih bagus-bagus di Disney Matsuya ya. Kenapa kemarin nggak beli di Disney Matsuya dulu? Gak tau. Anduk, udah. Terus ini. Nah ini guys, ini tuh apa sih namanya kalau buat habis mandi terus ditaruh di sini, tapi ini tuh waterproof gitu loh, waterproof kayak gitu lah guys ya. Aku stok cuma satu doang. Terus untuk ini ada bedong aku beli 4, 1, 2, 3, 4. Ini belinya di Shein. Harganya lupa. Terus ada kaos kaki, belinya di Shein. Ini kaos kakinya warnanya sangat-sangat kontras ya. Aku lumayan nyesel sih nggak beli di Disney Matsuya aja semuanya. Ini berapa harga? Nggak apa, karena dipakainya cuma bentar doang. Terus ini tuh ada penutup untuk bobo. Kalian tau nggak sih? Yang kayak gitu guys. Ini belinya di Amazon apa di sini? Lupa, nanti aku cek. Terus ini kalian tahu nggak ini apa? Ini buat jemur pakaian bayi. Kenapa aku pilih yang model kayak gini? Karena katanya kalau model-model yang kayak berdiri terus cabang kanan kiri katanya tuh gampang roboh gitu. Jadi aku memilih untuk beli yang model kayak gini aja karena tinggal tampang doang. Terus ini dibuka udah bisa naruh barang-barang baby. Ini tuh guys, kalian tahu nggak? Ini tuh carinya susah banget. Aku cari di Shein nggak ketemu. Terus aku cari di Amazon itu pun kayak mehong banget bro. Di Indonesia cuma berapa ribu doang. Ini tuh sampai ratusan ribu dan kayak mahal banget, susah banget. Terus jarang ada reviewnya. Pokoknya susah deh. Dan aku bejo dapet ini. Ini harga yang udah yang paling murah di antara semua yang aku temuin di marketplace. Oke. Nah ini guys, ini tuh bantal menyusui. Kenapa aku beli bantal menyusui? Karena ini salah satu syarat dari rumah sakitnya.
Tuh guys, jadi nanti kan dilatih untuk mengasihi, jadi kita direkomendasikan untuk bawa, dan ini juga berguna banget kan buat nanti di rumah untuk tummy time bayinya gitu. Jadi aku nggak beli bantal untuk tummy time, nggak beli bantal duduk untuk bayi, enggak. Aku jadiin bantal menyusui ini untuk itu semua nih. Jadi tummy time di sini, duduknya bayi juga bisa di sini. Nih guys, ini menyusui, ini buat pinggang mama, terus ini berduduk bayi bisa, ini juga bisa buat tummy time gitu. Jadi nggak perlu banyak-banyak bantal. Harganya 1.699 yen. Belinya di Nissin Max ya. Nah. Terus ini gimbal. Kalau ini aku belinya di Mercari guys. Ini juga second ya, second. Masih bagus banget mereknya. Tuh, harganya ini masih bagus banget. Harganya murah. Kalau beli mahal. Jadi udahlah. Enaknya beli di Mercari itu, kayak mereka tuh bisa ngirimin udah termasuk sama biaya ongkir. Jadi kita tinggal bayar, mereka nganter, udah kita nggak mikirin apa-apa lagi, dan itu harganya udah murah gitu loh menurutku. Itu guys, lanjut ke ini. Portable meat warmer. Ini peredotan ya guys. Ini aku lupa belinya di mana. Kalau nggak salah ini di Mercari juga. Belinya second juga. Ada chargernya. Terus ini bisa dibawa kemana-mana ya, karena namanya aja portable meat warmer gitu. Kenapa aku pilih ini? Ya aku sempat lihat di beberapa review gitu, katanya ini tuh bagus, simple. Misalkan nanti kayak punya susu di freezer, kita lagi keluar atau lagi ke rumah sakit atau lagi imunisasi atau lagi liburan atau apa, kita bisa masukin aja susunya ke sini, tinggal angetin doang gitu guys. Kita jaga-jaga aja. Ini yang portable. Nah, selain yang portable, aku juga membeli yang penghangat untuk di rumah. Nih guys, ini itu 4-in-1. Ini tuh 4-in-1 loh. Dia bisa menghangatkan susu, dia bisa menghangatkan makanan, dia bisa mengsterilisasi botol. Terus dia juga bisa apa ini yang satu ya? Yang satu apa sih ini? Nggak tahu nih apa nih. Apa gitu ya? Lupa aku yang satu apa. Dan bentuknya kayak gini guys. Wah, gak iso. Kayak buka. Oh bisa. Bisa. enak, jadi kena beda aja. Mau? Mana? Kaiki. Sekarang. Guys, mereknya larutan tuh, bisa menghangatkan botol, terus ini bisa sterilisasi botol, terus ini bisa manasin empasi. Nanti kalau udah 6 bulan udah nggak perlu beli lagi penghangat empasi itu. Terus yang ini apa sih, aku nggak tahu ya, nanti deh kalau aku minat nanti aku tambahin. Nih kita taruh dulu di sini, terus after that kita kasih air, habis kasih air kita tutup, terus habis itu kita pencet gitu guys. Ini untuk menghangatkan dan untuk mensterilisasi botol di rumah tuh guys. Enak kan, udah 2-in-1. Bentar guys, menata posisi dulu guys. Cobain dulu
wontonnya Pak suami. Enak emang yang? Hah? Enak. Oh, Pedes banget. iya kan? Lebih pedes dari punya aku kemarin. Lagi memang mau apa? Lagi memang mau. Iya ya, emang pedes banget. Pakai lada kali. Kamu kasih lada ya? Eh? Kamu kasih lada? Eh, Iya nih. Oh, kamu kasih lada coba. Kata permainan seru. Enggak ya? Aduh dulu. Yummy. Makasih. Iya. Ini aku belinya di Berkari. Bekas juga. Alhamdulillah. Terus guys, lanjut perbotolannya. Kata orang, kamu tuh harus ASI, bayi tuh harus ASI. Tapi di Jepang dokter tuh nggak mengharuskan ya, menurutku. Banyak juga orang-orang yang bilang kalau ASI keluar kasih, kalau nggak kasih, kalau nggak keluar ya udah suffer. Sesimpel itu. Nggak ada tuh istilah kurang menjadi ibu kalau nggak bisa ngasih ASI. Nggak ada stres kayak gitu. Terus suffer katanya kurang bagus. Tapi udah diciptakan suffer, nggak ada suffer yang nggak bagus gitu. Jadi aku tetap jaga-jaga dot untuk baby aku. Sebenarnya aku tuh merekomendasikan, aku tuh tertarik sama 3 jenis botol, merek botol. Tapi aku belinya 2 dulu karena aku optimis semoga nanti susu asiku bisa keluar deres, guys. Nah, yang pertama aku pilih merek Hagen. Kenapa aku pilih merek Hagen? Karena ini yang pertama, botolnya ini tuh udah berbahan PPSU. Terus ini tuh udah anti kolik, guys. Jadi nih di sini nih. Ini udah anti kolik. Jadi nanti babynya insya Allah terhindar, semoga dijauhkan dari kolik, biar nggak rewel. Itu guys. Terus apa lagi ya? Oh, nipple-nya ini tuh udah apa ya? Udah didesain untuk newborn, jadi tuh alirannya tuh nggak deras gitu loh, kayak pas untuk newborn, sesuai sama daya isapnya newborn gitu loh guys. Jadi aku pilih Hagen. Di samping itu Pigeon juga kayak gitu. Ini bahannya PPSU. Terus aku pilih ukurannya ini yang ini yang 150 ml, yang ini 160 ml. Ini untuk newborn. Terus ini juga udah anti kolik. Terus nipple-nya tuh elastis gitu loh guys, nggak yang keras gitu loh, tau gak sih? Nah, perbedaannya kalau yang ini tuh modelnya tuh di samping. Kalau ini tuh di tengah. Beda kan? Jadi aku kayak, ini nanti bayiku maunya yang mana nih? Jadi aku kayak coba aja dulu 2. Terus ini daya isapnya juga kalau misalkan nggak diserot, ya nggak bakalan keluar guys. Gitu bagusnya, aku suka banget. Kemarin aku udah coba masukin air putih ke sini. Nah, tadi kan aku bilangnya kan 3. Nah, ini aku baru beli 2. Yang satu itu mereknya Philip Avent yang Natural Response. Sebenarnya aku tuh kepo sama itu, tapi kayak ini 2 dulu aja deh gitu. Karena kemarin kebetulan waktu aku mau check out yang Philip Avent itu udah sold out semua, udah habis. Di sini tuh susah ya caranya. Itu guys. Jadi that's why aku memilih ini. Terus ini mana lagi ya? Terus mana lagi ya? Ini untuk kantong ASI aku.
misalkan kayak syukur-syukur nanti asinya banyak, jadi kan kita perlu kantong ini untuk disimpan di freezer kan. Jadi aku kayak sediain ini aja gitu guys. Ini beliku di Nisimatsuya. Kalau yang botol-botol ini tadi aku belinya di Amazon. Kenapa aku beli di Amazon? Karena katanya Amazon itu lebih premium barang-barangnya gitu guys. Jadi aku belinya di Amazon. Ini di Nisimatsuya kantong asinya ya 40 ml isinya 20. Tuh. Maaf ya guys kalau suaraku tuh ngap gitu. I'm so sorry for this. Apa lagi guys? Nah, lanjut ke barang-barang perintilan. Barang-barang perintilannya itu ada ada tisu kering. Keringnya di Nisimatsuya. Yang 180 pieces. Masing-masingnya 2 apply. Nah. Terus ini ada tisu basah untuk mungkin awal-awal kayak cebok dan lain-lain. Aku mungkin masih bakal gunain tisu basah. Tuh guys. Terus ini ada pembersih lidah bayi. Kadang aku tuh kemarin sebenarnya tuh carinya yang kayak cotton bud gitu, tapi kayak nggak nemu, kayaknya habis. Dan adanya tuh yang kita pakai tangan ibu terus nanti masuk ke mulut bayi. Sebenarnya nggak takut ya, karena kan ukuran tanganku seberapa, ukuran mulut bayi seberapa gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Ini belinya di Nisimatsuya juga. Terus ini untuk serat ingus bayi. Tuh. Belinya di Nisimatsuya. Terus ini cotton bud. Ini bisa buat bersihin pusar bayi. Ini buat bersihin telinga bayi. Terus ini untuk bersihin botol bayi. Kenapa aku pilihnya yang model kayak gini? Katanya ini tuh lebih bersih daripada yang yang lentur itu loh. Yang bahannya lentur tuh bahan apa sih? Silikon. Yang itu. Aku pilih yang ini. Ini belinya di Nisimatsuya juga. Terus ada sisir. Ini kenapa pilihnya yang kuning ya? Ini yang pilihin suamiku. Gak tahu asal satu. Nah, lanjut ke potong kuku. Potong kuku di Nisimatsuya. Terus ini termometer. Ini di Nisimatsuya juga. Tapi ini udah dibuka karena kemarin aku sama Pak suami sempet gak enak badan, jadi kita ukur suhu di sini. Jadi kita unboxing duluan. Terus ini ada feeding spoon untuk bayi. Kenapa aku pakai ini? Takutnya misalkan kayak bayi bingung puting gitu karena terkendala sama ASI atau karena sufor, biar nggak bingung puting, aku coba untuk stok sendok ini untuk kasih air susunya gitu guys, biar nggak bingung puting lah intinya. Ini belinya juga di Nisimatsuya. Terus empeng guys, katanya tuh banyak banget yang bilang nggak usah diempengin, nanti dia malah nggak bisa lepas dari empeng gitu. Kalau aku sih nggak masalah ya, karena apa? Nanti ketika dia udah sekolah atau dia udah keluar, udah main, melihat temennya nggak pakai empeng, aku rasa dia bakal malu gitu. Jadi nggak apa-apa lah dia ngempeng. Oh, ini juga bisa membantu ibu kalau bayinya tuh rewel gitu guys. Jadi aku pakai empeng yang umur 0 sampai 3 bulan. Size-nya S. Ini aku belinya online di marketplace Amazon. Maaf. Terus ini ya, tinggal ini nih. Ini ya guys. Ini itu termometer, tapi termometer untuk air. Jadi ketika babynya mandi, kita akan ukur suhu di airnya. Kenapa?
Ini beda banget sama di Indonesia ya, karena di sini kan musim dingin, jadi kita pasti pakai air hangat. Kalau musim hangat kita pasti pakainya air dingin kayak gitu-gitu. Jadi itu kayak berguna banget untuk penyesuaian sama tubuh bayinya biar nggak terlalu panas. Karena kadang kita megang tuh nggak kerasa panas, tapi bisa jadi sama bayinya ini panas banget gitu loh guys. Kulit kita kan beda, jadi kita stok termometer untuk baby. Lanjut ke ini sabun. Aku ambil merek Smart Angel. Ini untuk cuci botol, terus untuk cuci empasi, bahan-bahan empasi anak gitu. Kalau untuk saat ini berarti ini untuk cuci botol bayi aku, guys. Terus ini aku juga pakai Smart Angel. Ini adalah sabun cuci baju untuk anak aku. Terus karena di sini tuh nggak ada minyak telon, aku gunain Johnson Baby Oil. Ini tuh bisa buat rambut dan juga bisa buat pijat hidung gitu guys. Jadi bisa dikatakan ini tuh pengganti minyak telon gitu loh. Gitu guys. Ini juga udah dibuka. Kenapa? Karena kemarin aku sama suami pijat pakai ini. Gitu guys. Terus ini aku juga pakai Johnson's yang bedak tabur. Ini bukan buat muka ya guys, ini buat kayak badan atau daerah selangkang bayi yang ada gatal atau apa. Aku tetap jaga-jaga pakai ini. Tapi ini nggak buat muka karena kan emang nggak direkomendasikan kan sekarang untuk muka bayi. Terus ini tuh kalau misalkan kayak kembung atau apa, ini tuh penghangat untuk dada bayi, perut bayi kayak gitu. Namanya Baby Health Care, mereknya Pigeon. Tuh guys, ini juga bisa sih untuk ganti kayak minyak telon gitu, bisa dipakai setelah mandi bisa. Terus ini tuh untuk hidung bayi, misalkan bayinya tuh pilek atau gak enak badan, kayak sembreming. Tinggal ditempelin aja ke hidung bayinya. Terus ini tuh bisa buat ruang popok. Jadi area-area sensitif bisa pakai ini. Itu guys. Ini juga bisa, katanya bisa juga buat muka sih, biar nggak kering gitu, biar lembab. Tapi ini juga terkenal untuk ruang popok. Terus ini baby lotion, aku ambil dari Pigeon. Terus ini baby cream, ini bisa dipakai di muka. Ini dari Pigeon juga. Terus ini baby shampoo, aku ambil dari Pigeon juga. Dan ini baby soap. Baby soap. Bacanya apa sih? Sabun bayi pakainya aku, mereknya nggak tahu mereknya apa, kayaknya Pigeon juga deh. Tuh guys. Nah terakhir itu adalah stroller sama tempat bobok bayi yang bisa digoyang-goyang gini. Aku bakal spill ya. Ini masih banyak yang belum datang guys. Nanti kalau udah datang, aku bakal unboxing satu-satu. Yang belum datang tuh kayak berbayi, terus berbayi, pupasi, terus guling, tempat botol, banyak lah pokoknya. Oke guys, ini recommended banget ya guys. Kenapa aku bilang recommended? Karena ini tuh bisa digini-giniin loh. Jadi nanti misalkan nih aku tuh masak atau aku pupuk atau aku mandi, anaknya tuh bisa gue bawa di sini aja gitu. Kalian tahu ini belinya di mana? Di Second Street, harganya cuma 300 atau 400 ribuan. Kalau baru bisa jutaan. Bahannya tuh enak banget dan ini bisa dikunci, bisa nggak goyang-goyang. Harga 300-400an itu udah dapet ini, pokoknya satu set. Guys, terus lanjut ke stroller.
Lanjut stroller. Oh iya, tadi itu mereknya Kombi guys. Ini mereknya juga Kombi. Lihat. Nah, stroller ini mereknya juga Kombi guys. Kenapa aku pilih ini? Karena ini tuh roda depannya tuh udah bisa 360 derajat. Aku nggak kuat, jadi nggak usah dibuka lah ya. Mereknya Kombi. Terus ini harganya juga 300-400 ribuan doang. Ini bisa buat duduk, bisa buat tiduran. Kalau baru bisa jutaan, 1 juta apa 2 juta gitu. Nah, kita carinya di Second Street waktu itu guys. Tuh, bisa dikunci. Terus di bawahnya sini, ini tuh bisa buat taruh-taruh tas gitu guys. Terus kita juga kemarin bonus ini penutup. Sebenarnya penutup bonus ini sih. Nah, kalau ini udah ada penutupnya. Itu masih bagus guys. Kayak sayang banget kalau beli baru. Ya enggak sih? Dan no minus kan, paling cuma ini doang nih. Nih cuma ini doang. Oh, ini bisa dibuka loh. Nah, ternyata bisa dibuka. Tuh. Dan nanti kalau siang, kalau pas musim panas, kita lagi dede atau apa, bisa pakai ini. Kebetulan aku nggak cari baby bonder. Baby boncer. Apa sih yang buat bobok bayi itu loh, aku nggak cari. Jadi aku cuma stok ini sama ini, terus sama bantal menyusui itu yang bisa buat duduk tummy time itu. Kalau misalkan dede, paling aku pakai ini. Kalau jalan-jalan muter-muter ikut belanja paling pakai ini. Gitu guys. Nah, itu untuk jimbalnya tadi ya, udah ya. Tuh. Kita nanti bakal cuci barang-barang ini. Dan untuk barang-barang yang belum datang, nanti tungguin aja. Kita akan sambung ke video berikutnya gitu guys. Ya, terima kasih untuk hari ini. Aku tutup dulu vlognya. Oke, bye-bye.